ternak. Dipotong, siap diolah jadi berbagai menu. Mau dipanggang ala Eropa atau dibumbuin pedas manis ala Korea, atau yang digigit crispy kriuk-kriuk plus cocol sambal. Yummy! Fried chicken. Fast food yang paling sering jadi alternatif. Lagi bingung cari makan, ujung-ujungnya fried chicken. Lagi malas masak, ujung-ujungnya beli fried chicken. Dari segi bentuk, ini sih normal. Warna juga biasa aja. Pas dibelah, nggak keras. Tapi harus hati-hati. Normalnya kita perlu mengeluarkan uang di atas 10.000 buat satu potong fried chicken. Tapi kalau yang dijual oknum nakal, biasanya kita bisa dapat harga jauh di bawah itu. Murah sih murah, tapi mahal buat kesehatan. Ternyata ayam yang dipakai adalah... Ada ayam mati ya? Oh ada. Oh, buat apa? Makan ini ya. What? Itu kan ayam yang udah mati kemarin, alias ayam tiren. Oh no! Udah gitu, ngakunya buat makan lele lagi. Gak salah tuh. Detektif Unyil lanjut menelusuri cara pelaku mengolah ayam tiren. Pelaku menggunakan bahan kimia penjernih air. Sungguh terlalu berbahaya kalau dikonsumsi. Efeknya sakit kepala parah, gangguan pencernaan, bahkan keracunan. Hasil perendaman bikin ayamnya lebih putih, bersih, kayak ayam fresh baru dipotong. Bercak darah tersamarkan. Bau amis khas ayam mati hilang. Warna gak pucat lagi. Wah, sudah pakai ayam tiren, ditambah pakai bahan berbahaya lagi. Aduh. Ayamnya langsung dibumbui, ditepungin, terus digoreng. Benar-benar crispy. Biar Sobat Unyil nggak terkecoh, harus bisa bedain ayam tiren dengan ayam segar. Dari tampilannya, daging ayam tiren agak kebiru-biruan. Aromanya jelas bau amis. Potongan bagian leher tidak lebar karena sudah mati kemarin. Pengen makan ayam yang sudah pasti sehat? Disisit ayam probiotik. Apa bedanya dengan ayam potong biasa? Ayam probiotik diternak secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Mulai dari penetasan telur, perawatan, hingga ayam siap potong. Hasilnya, kandungan lemak lebih rendah dibanding ayam negeri. Secara fisik, daging ayam probiotik dan ayam biasa terlihat berbeda. Warna ayam probiotik lebih cerah. Lapisan lemak tidak sebanyak ayam potong biasa. Lebih kenyal ketika disentuh. Aromanya tidak seamis ayam biasa. Ayam probiotik bakal diolah jadi ayam asap. Lebih sehat daripada digoreng. Daging ayam dibersihkan, dimemarkan supaya pori-pori terbuka sambil diberi bumbu. Divakum agar bumbu meresap. Digantung supaya matangnya merata saat diasap. Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi 1.000 ekor ayam. Pemotongan ayam menghasilkan produk tidak terpakai. Apa ya kira-kira? Ini dia, tulang muda ayam. Rasanya kriuk-kriuk,
kaya kandungan asam amino yang bisa merangsang produksi kolagen di tubuh kita. Bagus untuk masa pertumbuhan anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, bisa bikin kulit jadi kencang dan mulus. Tulang muda dicuci bersih. Rumah produksi di Jakarta Barat ini bisa mengolah 25-100 kg tulang muda. Dicampur bumbu, dibekukan. Produk frozen siap masak ini bisa bertahan hingga 3 bulan jika disimpan di dalam freezer. Mau diolah jadi apapun bisa. Tinggal dimasak, tulang muda siap disantap. Klaper tart, brownie bonen, hahak balen. Beberapa makanan Belanda ini akrab di telinga orang Indonesia. Chefnya asli keturunan Belanda, dijamin otentik. Ik ben Tante Thea, die zich nog steeds houdt aan de authentieke Hollandse gerechten. Jangan heran kalau ngobrol sama Tante Thea. Kadang terselip bahasa Belanda. Usianya sudah 81 tahun. Tapi semangat memasaknya juara. Menjaga cita rasa otentik masakan Belanda gak gampang. Meski punya karyawan, Tante Thea tetap turun tangan. Supaya rasa, aroma, dan bahan yang dipakai tetap berkualitas. Tahun 2017, Tante Thea bersama keluarganya membuka pesanan aneka masakan otentik Belanda. Konsepnya suasana berkunjung ke rumah nenek sambil menikmati masakan rumahan ala Belanda. Asal-usul makanannya boleh dari benua lain, tapi soal bumbu tetap menggunakan rempah Indonesia. Cengkeh, kayu manis, lada, pala. Rempah-rempah untuk makanan kami datangkan dari Maluku. Karena aromanya kuat dan rasanya juga sangat beda dengan pala-pala yang lain. Demi melestarikan masakan Belanda di Indonesia, Tante Thea mewariskan ilmunya ke generasi penerus. Resep tertulis masih diperlukan, tapi feeling juga gak kalah penting. Untuk meracik, membentuk, sampai menakar bumbu. Buat lidah Indonesia, nama masakan khas Belanda sulit disebutkan. Tapi ternyata pembuatannya praktis. Misalnya gehaktbalen, alias bola-bola daging asli Belanda. Adonan daging cincang dicampur telur dan bumbu rempah, tanpa tepung sama sekali. Digoreng sampai matang, dimasak lagi bersama siraman kuah kaldu daging. Heerlijk! Biar makin dikenal dan gak ketinggalan zaman, media sosial jadi andalan untuk mempromosikan masakan otentik Belanda. Masakan Belanda buatan tangan Tante Thea lebih dari sekedar bikin perut kenyang. Lewat masakan Tante Thea terjalin hubungan baik dua negara, Indonesia dan Belanda. Kok bisa? Tamu yang mencicipi masakan Tante Thea bukan tamu biasa. Banyak tokoh penting dari Belanda, seperti negarawan atau duta besar. Saya menetap di sini sebetulnya karena saya warga negara Indonesia. Bapak saya adalah orang Indonesia, mama saya adalah orang Belanda asli. Dan saya lahir di sini dan saya rasa bahwa tanah airku adalah Indonesia. Melalui masakan, banyak cerita yang bisa disampaikan. Walau berdarah Belanda, jiwa nasionalis Tante Thea gak usah diragukan. Wih, mau pada perang di mana tuh? Kok pakai kuda, bawa panah segala pula? Kayak lagi di zaman dulu ya Sobat Unyil. Tenang, jangan panik. Kita bukan lagi mau perang kok. Kita
lagi ada di tempat latihan horseback archery, alias panahan berkuda. Panahan berkuda merupakan salah satu etnosport atau olahraga tradisional. Melakukan olahraga tradisional ini bukan perkara mudah tuh. Bahkan masih jarang dilakukan di tanah air. Sambil belajar bisnis di Inggris, Kak Irfan belajar mengenai sejarah panahan berkuda loh. Lalu mempraktekannya setelah tiba di tanah air. Baik, jadi tujuan kami mendirikan perkumpulan ini adalah pertama kami melihat ada manfaat utama seperti yang orang-orang zaman dahulu manfaatkan panahan ini sebagai terutama alat edukasi. Apa yang diedukasi banyak. Pertama jati diri. Jadi dengan jati diri, dengan panahan ini kita harap orang memahami budayanya sendiri, jati dirinya sendiri melalui pelajarannya, tekniknya, bahasanya, termasuk pakaian. Makanya kami mendorong pakaian tradisional dalam hal ini. Yang kedua adalah apa? Mendidik, karena memanahan ini adalah latihan fisik, maka mendidik fisiknya sendiri. Gitu ya. Yang ketiga adalah kecerdasan, karena memanah ini adalah full fisika, sehingga kawan-kawan atau adik-adik yang belajar fisika itu lebih mudah memahami. Bahkan belajar panah berkuda di sini free tuh, alias gratis. Karena mengikuti sistem perguruan seperti zaman dulu, yang tidak memungut biaya sama sekali. Biasanya untuk biaya perawatan, peralatan, atau keperluan perkumpulan hanya memanfaatkan objek wakaf. Selain dapat memperkenalkan olahraga yang bernilai sejarah kepada masyarakat, pastinya juga ingin menciptakan karakter dan akhlak yang baik bagi generasi penerus bangsa. Gak sedikit yang belajar di sini. Dari orang dewasa sampai anak-anak ada tuh. Mereka juga banyak yang berprestasi hingga kancah internasional loh. Salah satunya Arum Naslus. Ya, bagi saya olahraga ini sangat menantang. Kenapa? Karena kita itu harus seimbang di kuda. Jika kita tidak seimbang di kuda, kita bisa jatuh. Nah, itu adalah suatu tantangan bagi saya. Dan untuk memanah, itu kita harus fokus ke target, tidak melihat busur sama sekali, dan mata kita tuh harus tetap fokus ke target. Walaupun masih 13 tahun, Arum sudah juara dunia loh. Pada turnamen International Horseback Archery Championship 2021 yang digelar di Ankara, Turki. Bahkan Arum sukses menjadi juara umum pada pertandingan kategori umum wanita dewasa loh. Wih, mantap! Kesulitan itu selalu Arum hadapi. Namun karena Arum suka tantangan, hal tersebut bukan halangan. Namun menjadi keseruan tersendiri dan memotivasi dirinya agar lebih baik lagi. Wih, keren ya Sobat Unyil. Tapi kalau rajin latihan dan gak pantang menyerah, dijamin kalian bisa juga kok mengikuti jejak Arum. Selain itu, kita juga harus pandai-pandai pendekatan dengan kudanya, agar keduanya saling nyaman untuk bertanding. Karena pada saat bertanding, biasanya menggunakan kuda yang disediakan panitia aja tuh. Tapi jangan khawatir, Arum punya tips nih agar kuda cepat nyaman. Pertama, kita harus mengenali karakter kudanya. Lalu kasih makan. Jangan lupa usap-usap juga kudanya. Nah, kalau kuda sudah nyaman, bisa tuh mulai ditunggangi pelan-pelan. Wow, keren ya. Dulu saya berpikir bahwa anak ini kan anugerah Allah yang luar biasa, dan dia lahir dengan dianugerahi sebuah mesin yang sangat hebat. Apa itu? Yaitu panca indera dan insting. Nah, jadi perkembangan zaman kemudian membuat fungsi anugerah yang hebat itu agak berkurang karena anak-anak kita terbiasa dengan dunia digital yang sangat mudah gitu ya. Sehingga saya kemudian berpikir bahwa anak saya harus punya aktivitas yang bisa mendorong dia mengasah kemampuan insting dan panca inderanya berfungsi dengan baik. Uniknya, perkumpulan
Panahan Berkuda Indonesia atau biasa disebut KPBI selalu mengenakan pakaian adat Nusantara loh pada setiap pelatihannya. Gak cuma menciptakan bibit atlet panahan berkuda, perkumpulan ini juga menciptakan banyak lapangan kerja. Salah satunya pembuat anak panah ini. Harapan kedepannya agar olahraga tradisional ini tetap lestari dan juga banyak menciptakan banyak bibit unggul. Sehingga tercipta generasi yang sehat baik secara fisik maupun mental. Cantik dan eksotis. Gak heran kalau Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur jadi salah satu potensi wisata yang terus dikembangkan. Sangat cocok untuk wisatawan asing yang suka dengan keunikan alam dan budaya. Tapi apa masyarakatnya sudah siap? Kan harus bisa bahasa Inggris juga. That's why Pak Daniel Lanma secara sukarela mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak muda di Alor. Hello, I'm Daniel Lanma. I'm an English teacher for student in Alor. Pak Daniel adalah salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris yang diadakan Baktikominfo tahun 2020 lalu. Berbekal pelatihan bahasa Inggris secara online selama 3 bulan, Pak Daniel bertekad untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat di Alor. Pelatihan bahasa Inggris yang dikhususkan untuk pelaku pariwisata jadi kesempatan emas untuk mendapat ilmu. Semua dilakukan Pak Daniel tanpa pamrih. Bahkan Pak Daniel kadang harus menempuh jarak jauh untuk mengajar bahasa Inggris ke desa-desa. Gak ada yang sia-sia. Sedikit demi sedikit, kerja keras Pak Daniel membuahkan hasil. Hello, my name is Novleni Atresina Kavolata. I am is Miss Tourism 2020. I am is representation of LBI Blessed to Bless Alor is Nusa Tenggara Province. Thank you. Hi, I'm Prita. This is bracelet made from Alor. This is necklace Alor. Hello everybody. Welcome to Takpala Traditional Village. I'm your tour guide. I will help you tell about the things you will see. Saat ini, Pak Daniel membagikan ilmu kepada 10 kelompok belajar di seantero Alor. Muridnya lebih dari 300 orang. Mulai dari anak-anak sekolah sampai pelaku pariwisata yang gak sempat ikut pelatihan dari Baktikominfo. Di Alor banyak sekali potensi wisatanya. Sangat penting bagi kami semua di sini mengerti bahasa Inggris supaya makin banyak wisatawan mancanegara yang nyaman dan tertarik berwisata di Alor, surga di timur matahari. Pelatihan bahasa Inggris merupakan salah satu program Baktikominfo untuk mendukung pariwisata Indonesia. Dengan menguasai bahasa asing, pelaku pariwisata bisa lebih siap memberi pelayanan kepada wisatawan. Pengajarnya gak main-main loh, betul-betul berkompeten di bidang pendidikan bahasa Inggris. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih percaya diri untuk berinteraksi dalam bahasa Inggris dan memanfaatkan waktu hingga kondisi kembali normal setelah pandemi COVID-19 mereda. Good afternoon everyone. Karena khusus untuk pelaku pariwisata, pelatihan bahasa Inggris dari Baktikominfo materinya lebih mudah. Buat bahasa Inggris sehari-hari gitu deh. Yang penting, peserta bisa mengenalkan spot wisata dan memandu turis dalam bahasa Inggris sederhana. Unyil seneng deh Bang Bakti. Lihat semangat anak-anak muda di Alor belajar bahasa Inggris. Kalau Unyil ikut pelatihan bahasa Inggris dari Baktikominfo, bisa nggak sih Bang? Gak bisa Nyil, Unyil kan masih anak-anak, belum cukup umur. Lagian pelatihan bahasa Inggris Baktikominfo kan khusus untuk pelaku pariwisata. Ya, Unyil nggak bisa ikutan dong. Emang sudah jalan di mana aja Bang? Karena pelatihannya online, pesertanya bisa dari berbagai daerah di Indonesia Nyil. Tahun ini
Ada 1.000 peserta dari kurang lebih 100 desa. Semuanya gratis. Wah, lumayan banget ya Bang Bakti. Nanti kalau pandemi sudah selesai dan wisata buat turis asing sudah dibuka, jadi udah siap deh ya. Buat yang di daerah wisata kayak gini, penting banget untuk membekali diri dengan kemampuan bahasa asing. That's why Bakti Kominfo ambil bagian dalam pelatihan bahasa Inggris. Tujuannya supaya masyarakat daerah semakin sejahtera. Deston, oke, Deston.